Iya kan? Kita paling jauh jalan kaki berapa kilometer? Semampu kita ya, selama kaki masih kuat ya. Ya kan? Kalau lansia baru 15 meter udah pegang pinggang. Ya kan? Oh, nggak usah pegang pinggang, Mak. Ini bukan cuma Mak yang lansia, banyak. Pak Temi juga lansia. Ukurannya kalau nggak bisa pakai itu apa? Sapu lidi itu ya. Sapu, bukan sapu lidi, sapu. Saudara boleh nggak jalan dari sini sampai di Madura gitu? Lalu sepanjang jalan saudara begini, kasih Allah seperti ini loh. Lalu jalan sampai nyebrang lagi, ya kan Bali terus gitu sampai sini loh. Alkitab bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara mau keliling-keliling nih dunia kasih Allah belum habis. Ya kan? Saya bilang ke Eden sama mereka di depan tadi itu. Tahu nggak Tuhan sayang kamu? Iya katanya. Dari bagaimana? Saya bilang pernah lihat burung gereja nggak? Burung pipit yang kecil itu. Saya dulu diajar begitu. Itu Tuhan sayang kita tuh lamanya seperti ini. Burung pipit ambil tuh apa? Satu butir pasir, lalu dia terbang ke bulan. Si Jaji bilang begini, bisa nyampe dia emang. Dia ambil satu pasir, lalu dia bawa ke bulan. Terus dia balik lagi, dia ambil lagi satu. Sampai habis tuh pasir di Kuta Bali. Hah? Nah itu lamanya itu, kasih Tuhan. Lama sekali kan Pak Sony ya. Mati nggak burungnya? Ah itu kan susah mau jawab kalau ke anak-anak. Terpaksa semua bilang, burungnya gantian. Seperti itu kasih Tuhan. Hitung aja begitu. Kamu, saudara pernah hitung bintang di langit? Seperti itu kasihku padamu. Kan gitu waktu Pak Adam gombalin istrinya. Waktu itu pacarnya. Saya kalau nggak ketemu kamu, saya lihat bintang. Saya hitung-hitung bintang ada 12. Kok 12? Ah, sisanya nanti hitung sendiri aja. Begitu tuh kasih Tuhan. Saya bilang ke JJ dan mereka. Kalian tahu itu yang saya sedih tadi. Tuhan sayang, burung-burung pun Tuhan kasih makan. Jadi JJ, Zaki, saya mau sedih nih. JJ, Saki, Eden, Al, siapapun kalian, burung Tuhan kasih makan. Jangan kira Tuhan tidak akan beri kamu makan. Kalau kamu besar nanti, Tuhan tetap pelihara kamu. Benar, saudara? Bukan cuma mereka, tapi kita juga. Itu kasih sayang Tuhan, tidak cuma kata-kata. Tapi dia beri makan bahkan burung-burung di udara. Itu kasih sayang Tuhan. Kenapa saya bilang itu ke mereka? Karena JJ sakit, saudara. JJ itu sakit, Pak Sony saya sakit. Lalu waktu di PA pakai di Zoom meeting, dia tanya ke saya, Pak Sony, kenapa saya sakit? Eden dengan cepat jawab, J, itu Eden 10 tahun kan? J, orang tuh kalau itu orang sakit karena dosa. Saudara tahu nggak kalau sakit karena dosa? Kalau belum tahu, belajar ke Eden. Ya. Lalu JJ lihat kakaknya. Matanya sayu tapi langsung menyala waktu itu. Eden, tapi aku nggak berdosa kemarin. Aku tuh cuma capek olahraga. Masa aku berdosa? Jadi aku sakit karena berdosa. Saya jadi bingung. Ini mau jelaskan bagaimana ya? Yang satu bilang, tapi aku nggak berdosa. Aku olahraga. Ada nggak yang ngerti gitu? Aku olahraga. Terpaksa. Sony mesti tadi berdiri di situ. Sekarang mau jelaskan dulu dosa. Tapi karena Adam dan Hawa di Taman Eden melakukan dosa, JJ langsung lihat Eden. Di kamu kan dosa karena di Taman Eden. Makanya saya bilang ke Revot jangan dekat dengan Eden. Di situ tempatnya orang berdosa. Adam di Taman Eden. Saya bilang bukan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus Eden bilang, itu taman bukan namaku. Nah itu, begitu kalau sekolah minggu, pusing saudara, ngajar sekolah minggu. Makanya kita mau jadwalin, berikut Pak Jimmy yang ngajar sekolah minggu. Benar berat. Aduh, mendingan ngajar yang orang tua-tua ini biar nggak ngerti begini. Padahal nggak ngerti sebenarnya. Cuma daripada malu, iya kan?
Begini, kadang-kala sudah turun, udah begini tapi mata udah nggak berdiri, udah tidur ternyata. Saya bilang ke dia, Eden dan JJ, karena Adam dan jatuh dalam dosa. Terus JJ langsung bilang, berarti aku tahu orang sakit karena iblis. Saya bilang bukan. Oh bukan juga, bukan. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mulai itu semua manusia akan sakit. Nah, iblis suka kalau orang sakit. Kenapa? Kok dia suka? Iya, dia suka. Karena kalau orang sakit, dia akan bilang begini. Itu kan kamu percaya Tuhan, sakit juga kan lo? Sakit juga kan kamu? Katanya percaya Tuhan, kenapa sakit? Itu iblis bisik begitu. Saya bilang ke Eden dan JJ dan Zaki. Langsung begini. Oh, saya nggak tahu. Oh, itu ngerti atau enggak. Pokoknya saya sudah bilang begitu. Ya, yang bikin sakit itu bukan iblis, tapi dosa. Tapi iblis senang sekali kalau orang sakit. Dia akan bilang, Tuhan nggak akan tolong kamu. Kamu kan berdosa. Kamu kan lakukan ini. Itu yang iblis gunakan. Tapi Zaki bilang begini. Tapi Pak Sony, tapi ada Tuhan Yesus kan? Saya mau bilang saudara tentang Zaki. Ini Koto bisa sampai jam 3 ini kalau saya cerita begini. Karena belum bahas ayat nih. Saudara siap sampai jam 3? Biar begini. Tapi mukanya nggak enak banget gitu. Zaki 2 minggu lalu dan 2 minggu lalu dia bersaksi di sekolah minggu. Dia bilang begini ke kami. Saya mau cerita. Mau cerita apa Zaki? Sekarang saya di sekolah mereka sudah tahu saya bukan agama saya yang dulu. Mereka sudah tahu saya murtad. Saya selalu dibully, dibilang, kamu kan Tuhan Yesus. Kamu kan kafir. Terus, kamu marah Zaki? Enggak. Kenapa kamu enggak marah? Kan mereka enggak tahu kalau dengan Tuhan Yesus saya mau ke surga. Sekarang kalau saya ke sekolah, oleh ibu guru disuruh keluar dari belajar agama. Kamu bukan lagi agama ini. Kamu keluar. Saya tanya Zaki. Kamu marah Zaki? Enggak Pak Sun. Enggak Opa. Jadi saya Opa. Kenapa kamu enggak marah? Saya mau tetap percaya Tuhan Yesus. Anak 10 tahun, saudara. Enggak ada orang yang akan bela dia. Tapi ketika saya bilang iblis senang, dia bilang, iya itu pekerjaan iblis, Opa. Iblis akan buat saya jauh dari Tuhan, tapi tidak. Tuhan saya sayang pada saya. Tuhan Yesus sayang saya. Dari mana kamu tahu? Kan Tuhan sayang. Tuhan Yesus sayang. Saya sedih sekali mengatakan ini, saudara. Karena saya membayangkan bagaimana dia di sekolah. Cuman dia satu-satunya yang anak Tuhan di situ. Dan dia dibully. Tapi saya bilang ke mereka, burung di udara kamu tahu? Itu yang saya cerita tadi. Burung di udara itu diberi makan oleh Tuhan. Zaki, kamu akan dijaga Tuhan. Tuhan Yesus akan jaga kamu. Saudara, itu pelayanan kita. Tuhan tahu nggak Zaki akan ada di antara kita di sini? Tuhan atur nggak itu? Tuhan atur. Tolong jangan kalah. Jangan kalah menjadi orang percaya. Karena Tuhan sayang kita sebelum dunia dijadikan. Bagaimana dia sayang kita? Di ayat 5, ayat 6, ayat 7 dan 8. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara, saya pernah bilang kepada saudara, kita pernah renungkan sama-sama. Kalau dosa itu mengikat orang percaya di ujung sana, manusia bukan orang percaya. Kalau dosa mengikat manusia di ujung sana, di jauh sana, di susah, di kegelapan, Tuhan akan tarik dia dari sana. Ya. Dan harus ada kekuatan yang sangat besar yang bisa menarik orang dari dosa.
Harus ada kekuatan yang sangat besar yang bisa menarik orang dari dosa. Dan kekuatan itu nggak boleh hanya ada di dunia ini. Kekuatan itu harus ada sebelum dunia jadikan, sampai dunia selesai. Kekuatan itu akan menarik orang dari dosa. Kekuatan itu bisa menarik orang dari dosa hanya apabila kekuatan itu lebih besar dari dosa. Hanya apabila kekuatan itu berkuasa atas dosa. Itu Tuhan menyelamatkan manusia. Sekarang di ayat ini dikatakan Tuhan menebus, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terpisah dari Tuhan. Mereka terpisah dari Tuhan. Manusia terpisah dari Tuhan. Manusia menjadi rusak. Manusia hancur sama sekali. Tidak ada apapun. Manusia berada di dalam dosa. Tidak ada yang dapat mengutak-ngatik manusia di sana. Tidak ada yang dapat mendekati manusia di dalam dosa. Setiap kali ada yang mau datang di situ, dia juga jatuh dalam dosa. Karena dosa sangat kuat mempengaruhi, menguasai manusia yang berdosa itu. Tetapi sama seperti yang saya katakan, karena Allah mengasihi. Sekarang di sini dikatakan pada hari ini, pada sekarang, yang kemarin kita bicara waktu lalu, dia tahu dia mengasihi sejak dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan. Sekarang dia bilang sudah ditebus dalam darahnya, kita beroleh penebusan. Sekarang beroleh penebusan. Bagaimana Tuhan menebus? Terpisah dari Tuhan. Kalau ini jarak manusia dan Tuhan seperti ini, lalu terpisah seperti ini, bagaimana cara bisa balik lagi manusia kepada Tuhan? Tuhan harus tebus ini, jarak ini. Tuhan harus bayar ini. Apa ayat yang dikatakan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Harus ada cara untuk datang. Dan cuma ada cara Tuhan. Tuhan datang pada manusia. Dia bayar manusia yang berdosa itu. Bukan hanya pakaikan pakaian. Tetapi sekarang dia bayar manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa, yang hancur karena dosa, terpisah dari Tuhan, tidak berharga lagi. Tuhan datang dan bayar. Saya ambil kamu dari dosa ini. Karena kamu tidak cocok di sini. Kamu harus bersama-sama dengan saya. Sebab kamu sudah saya rancangkan sebelum dunia dijadikan. Kamu ada di hati saya. Kamu tidak boleh lepas dari saya. Saya tidak mau terpisah darimu. Saya datang dan membayar engkau. Itu penebusan. Bukan dengan uang, Alkitab katakan, tapi dengan darah. Kalau semua orang punya duit di seluruh dunia ini. Orang-orang punya duit di seluruh dunia ini. Duitnya sedunia ini. Banyak sekali. Dia tidak bisa datang pada dosa dan bilang, dosa, saya bayar anak saya darimu. Ini uang saya, lepaskan anak saya darimu. Nggak akan bisa. Tidak ada manusia di sini sekarang dan yang ada di rumah dan di mana saja sekarang nggak bisa bilang begini, saya punya uang, saya mau bayar supaya saya tidak mati. Supaya saya tidak menerima upah dosa dari maut itu. Tidak ada satu orang pun bisa bilang, saya punya sesuatu, jadi saya mau datang dan bilang, saya tidak mau mati. Ini harga saya bayar.